Wa nabi sallallahu alaihi wasallam khususan di kamar Syekh Ahmad bin Syekh Syekh Sami Sur Abdul Syekh Abdul Basit. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa billah amma ba'd. Baik, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita masih mengenai seputar tentang syarat sahnya sholat Jumat. Ya, kemarin sebutkan syarat sahnya sholat Jumat itu ada 7. Ada berapa? Ada berapa? Ingat? Balik. Ada 6. Ya, kita sudah bahas 4. Masih sisa 2. Apa? 12. Apa selanjutnya tentang syarat sahnya sholat Jumat, yaitu wa alla tasbiqoha wa la tuqarinaha jum'atun fi tilkal baladi. Yang permasalahan selanjutnya syarat sahnya sholat Jumat yang kelima adalah bagaimana nih sholat Jumat dalam satu kampung didirikan ada 2 Jumat gitu. Ya kan? Kalau dulu nih ya. Kalau ada masjid yang paling tua, ya udah sholat Jumat di situ gitu kan ya. Yeah. Betul ya? Dulu begitu. Sekarang enggak. Masing-masing pada ngisi sholat Jumat. Di situ ada Jumat, di sini ada, berdekatan jaraknya gitu kan. Bagaimana itu hukumnya? Hal semacam itu. Apakah sah sholat Jumatnya? Maka di sini sebutkan wa ala tasbiqoha wa la tuqaddimuha jumu'atun fitil kalbati. Tidak boleh wa ala tasbiqoha wa la tuqarinaha jumu'atun fitil kalbati. Enggak boleh berbarengan dan juga tidak mendahului. Paham ya? Artinya ya alla yasbiquha wa la tuqaddimuha jumu'atun ukhra. Jumat yang lain maksudnya. Ya. Fi mahalliha, di dalam satu tempat, satu kampung gitu. Satu kampung ada 2 Jumat. Ya. Wa in aduma wa qadrat masajidu, sekalipun besar, masjidnya besar dan masjidnya banyak, tetap satu kampung itu ya harus dijadikan satu Jumat. Masjid gede-gede ya. Ya kalau jemaahnya sampai penuh semua dua-duanya enggak apa-apa. Nah, ini kita bahas. Ya, sini katakan hada illam ya'suril ijtima'. Kemarin pertanyaan, itu bagaimana tuh? Ya kan? Di sini ngadain KPT berdekatan sama kampung, PT ngadain, sini ngadain gitu kan. Ya. Hada illam ya'suril ijtima'. Ini juga kalau tidak sulit untuk berkumpul. Artinya menampungnya banyak gitu. Bisa menampung dengan jumlah banyak orang yang sholat di situ. Ya. Paham? Kalau bisa menampung, ya itu nggak masalah. Tapi kalau nggak bisa menampung, jaza at-ta'addulu bihasbil hajati, boleh saja masjidnya itu terbilang-bilang. Artinya ada 2 gitu dikerjakan itu, ya. Itu paham? Gambarnya seperti apa? Ini kan tadi kalau sulit untuk kalau nggak sulit untuk berkumpul satu tempat banyak orang gitu kan, ya kan? Tapi kan sekarang sulit, ya enggak? Ya ini mungkin salah satunya. Kalau sampai semuanya sholat sini kira-kira nampung nggak? Mungkin bisa ke jualan-jualan kemana gitu ya, kayak sholat id gitu kan ya. Gambaran seperti itu bagaimana? Bi alam yakun fil mahalli maudhi'un yasa'u man yaglibu fi'luhum laha adatan. Gambarnya seperti di kampung tersebut tidak ada tempat yang lebih luas untuk orang umum mengerjakan sholat tersebut dengan jumlah yang banyak. Paham ya? Enggak apa-apa kalau seandainya luas gitu kan, luas bisa menampung jamaah yang begitu banyak. Tapi kalau nggak mampu menampung, yaitu tadi jaza at-ta'addul bihasbil hajati, boleh saja dia melakukan sholat Jumat dengan beberapa tempat gitu, 1, 2 itu boleh, satu kampung itu. Paham ya? Yang pertama.
Yang kedua, au ba'udat atrafu, atau sangat jauh untuk apa ya? Gambarannya bi alla yuballighuhum anida. Jauh di sini artinya orang tersebut tidak bisa mendengar suara adzan, panggilan adzan, nggak sampai ke dia, ya kan? Nggak sampai ke dia, maka dia boleh Jumat ya dengan hitungan di masjid yang lain atau satu kampung itu ada 2 Jumat kalau memang tidak terdengar adzan. Au kana bainahum kitabun, masjidnya ada 2 mengerjakan sholat Jumat, bagaimana? Boleh kalau seandainya ternyata satu kampung itu tawuran. Paham nggak tawuran? Enggak. Kalau saya sholat di situ habis nih, udah kita bikin aja Jumat di sini, ya kan? Bikin lagi di Jumat di sini. Ini saat taruh masjid apa namanya? Nurul Iman. Ini perang nih, cerita ribut. Yang tadi pada sholat di sini semua kan ya? Pada sholat di sini semua, tiba-tiba ada tawuran, perang ribut kan? Ya kan? Wah kalau saya ke situ sholat, wah ketemu habis nih, bisa ribut, bukan sholat Jumat malah pada ribut, berantem nih, ya kan? Walhasil boleh dia mendirikan sholat lagi Jumat di kampung tersebut, ya, walaupun satu kampung gitu. Paham ya? Itu alasannya. Kenapa boleh? Mungkin kalau kita bertanya, emang boleh kayak begitu? Ya kan? Lah ya tadi kalau bisa menampung dengan jumlah yang banyak itu silakan, tapi kalau nggak bisa menampung ya boleh tadi dengan sekedar hajatnya saja, ya lebih dari itu. Paham ya? Itu alasannya. Jadi kalau bagaimana hukumnya seandainya didirikan 2 Jumat satu tempat itu, yang sah yang mana, yang nggak sah yang mana, kan gitu kan ya? Nah, kalau tadi kan alasan itu diperbolehkan 2 Jumat. Jadi misalnya nggak ada terjadi hal yang di atas tadi, ya kan? Satu kampung ada 2 Jumat. Wa man syakka annahu minal awwalin awil akhirin. Siapa orang yang ragu, ini duluan dia apa? Oh yang terakhir gitu kan? Paham nggak? Sebenarnya kita duluan yang selesai, apa dia duluan sih gitu kan? Paham nggak? Yang selesai Jumatan, kita duluan apa dia duluan gitu kan? Itu bagaimana? Itu ragu-ragu. Kalau ragu-ragu kayak begitu, lazimatu i'adatu jum'ati in amkanat. Kalau ada keraguan semacam itu, kan kita duluan apa dia duluan yang selesai. Kalau ada keraguan kayak begitu, wajib baginya untuk mengulang sholat Jumat in amkanat. Kalau memungkinkan waktunya, luas gitu kan. Kalau memungkinkan waktunya, keadaannya gitu. Kalau nggak memungkinkan, fadzuhru, maka laksanakanlah sholat zuhur. Paham ya? Laksanakan sholat zuhur. Au anna ta'adduda li hajatin aula. Paham ya? Kayak gitu. Ragu-ragu nih. Ya. Harus mengulang sholat Jumat kalau waktunya mungkin, kalau tidak maka laksanakan sholat zuhur. Tapi tetap Jumat yang dilakukan, zuhurnya juga nanti dilakukan. Amma idza sabaqat wahidatun ma'adami usril ijtima'. Nah, ini bagaimana nih? Ya, berarti masuk ke yang tadi. Amma idza sabaqat wahidatun. Kalau seandainya ada yang mendahului satu daripada Jumat yang satu kampung 2 Jumat itu beserta adam usril ijtima', beserta tidak sulit untuk berkumpul, gampang arti berkumpul, tapi ada 2 Jumat di situ. Ini macet nampung loh, walaupun satu kampung ini dia sholat, tapi kenapa sholat ngadain lagi gitu kan, ya kan? Iya. Ngadain lagi. Nah ini bagaimana? Yang sah yang mana nih? Yang sah yang mana? Amma idza sabaqat wahidatun ma'adami usril ijtima' fa hiya as-shahihah. Yang lebih dulu kelar Jumatnya dia yang sah. Paham? Ya. Wa ma ba'daha batilun. Ini udah selesai. Ini udah selesai, yaitu baru selesai. Setelahnya, selain selesai ini selesai. Nah, yang ini batal Jumatnya. Paham? Paham enggak? Iya. Selesai itu ditandainya apa? Nah, selesai tertanda.
kan selesai di Jumatnya bukan di khutbahnya kan ya. Bentar dulu. Amma idza taqaronata. Lah kalau barengan dua-duanya bagaimana? Barengan dua-duanya nih. Sama-sama selesai bareng dua-duanya nih. Bagaimana nih? Ya kan? Fabatilatani, dua-duanya batal Jumatnya. Repot makanya satu kampung dirikan 2 Jumat. Paham? Tapi kan ada alasan kalau semuanya kumpul kan nampung. Tadi kan boleh-boleh aja kan? Ya kan? Boleh-boleh aja kayak begitu. Paham? Dan tadi ditanyakan wal ibratu fi sabqi wal muqarranati, ada pun ibroh. Gambaran gitu maksudnya. Yang dimaksud yang lebih dulu yang mana, yang barengan yang mana gitu kan? Disebutkan birroi min takbiratul ihramil imam. Dengan batasannya itu huruf ro di takbiratul ihram imam. Allahu Akbar. Nah, dia yang duluan udah paham enggak? Barnya itu ro-nya paham enggak? Berarti yang belakangan itu di khutbahnya? Enggak, di sholatnya. Kepanjangan atau selesai yang duluan itu apakah karena setelah bersalam tapi di sono masih salah satu belum selesai? Ya pokoknya gambaran dia yang selesai duluan dia yang sah gitu kan? Takbiratul ihramnya selesai Duluan dia yang duluan berarti. Tadi kan nggak gambar kalau saya menanya gambaran yang sahnya sebagai seperti Yang apa gitu duluan kan? yang mana? Yang duluan yang mana? Nah ini dikatakan wal ibratu fi sabqi wal muqarranati birra'i an takbirati ihramil imam. Dari takbiratul imamnya ro-nya itu Allahu Akbar. Paham enggak? Iya. Itu di situ. Allahu Akbar. Nah, itu dia yang udah terlebih dahulu maksudnya gitu kan? Nah, besok di sini khutbahnya udah Arab aja selesai langsung. Jangan Takbiratul ihram biar kita duluan. Sepanjang-panjang. Paham ya kayak gitu. Jadi rohnya itu patokannya roh ya. Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar udah baca iftitah yang mana baru Allahu Akbar gitu kan. Berarti kan saya ini kan. Yang barnya duluan tadi. Ngerti ya? Tapi Allahu Akbar itu kan dalam masih niat gitu kan? Iya. Itu kan masih niat. Batasannya di barnya itu, bar rohnya itu. Nah, tapi di sono takbiratul belakangan. Tapi baca surohnya pendek-pendek. Salamnya duluan. Salamnya duluan. Dan tetap aja Takbiratul ihram. Tapi Kan batasannya batasannya roh takbiratul ihramnya, batasannya itu. Yang jadi patokannya di situ, paham ya? Iya, dantan. Dah, yang terakhir sekarang yang keenam. Padahal sempat. Ada bang tebang nih. Wah, saya tunggu di sini. Makanya para ustadz kalau memahami daripada pelajaran tentang Jumat, ngeri juga bikin masjid. Kenapa? Itu tadi lomba dia. Iya. Padahal ada penjelasannya gitu ya. Ada penjelasannya ngeri bangun main masjid. Makanya semua itu harus ada ilmunya, kan kayak gitu kan? Kalau Harus tahu. ilmunya di masjid aja tentang ilmunya sungguh ada apa Jumat. Ini kan nggak ada hajat kayak gini kan nggak ada. Bisa kalau nggak ada hajat di diri Jumat. Untuk apa berdekatan ini Jumat ada 2 gitu kan? Kecuali kalau ada hajat tadi kan, kalau ada hajat keperluan kayak tadi ternyata hajatnya kan ada peperangan. Kemudian karena nggak bisa nampung, silakan gitu kan? Kayak begitu diperbolehkan. Kalau kayak di masjid Raya SMP 4 ada masjid, SMP Berdekatan banget ya? ada masjid, Babai ada masjid. Iya, belakangnya juga. Laptop. Masih banyak. Nah guru diri masjid di sekolah SMP 4 mungkin belum ini kitab ini nih. Bukan begitu, kan dekat itu masjid Iya, itu. berdekatan. Kalau masjid raya masih nampung, ya jangan bikin Jumatan lagi. Di satu tempat itu. Hampir jarak 50 meter. Iya, dekat banget itu mah itu. Kalau Sama kita kan ke Babai. kelurahan jauh, Lompong Ayar jauh, terus ke Jakaria jauh, ya masih bisa toleransi lah gitu kan. Ajarnya pun dari Jakaria kan nggak nyampe kemari. Antara masjidnya itu mah masih nyari-nyari nggak Iya, bisa beneran. Terus dari Masjid Lompong Ayar juga ajarnya kan nggak nyampe kemari. Nah sehingga menurut catatan ini tadi keterangannya masih masuk. memenuhi syarat. Nah yang keenam sekarang wa ayyataqaddamaha khutbatani. Syarat sahnya sholat Jumat adalah apa namanya harus didahului dengan khutbah. Paham? 2 khutbah harus didahulukan. Jangan sholat dulu baru khutbah. Beda halnya dengan sholat Id. Ya. Nah, memang dulu awal mulanya dulu saya pernah dengar ceritanya dari guru saya, memang khutbah Jumat itu dilaksanakan setelah sholat baru khutbah. Dilihat ketika Rasul naik ke mimbar, ternyata sahabat udah sibuk setelah sholat itu sibuk
ngurusin dagangan dia kan berbubar gitu kan. Ada beberapa sahabat yang masih bertahan, langsung dikasih peringatan oleh Rasulullah. Mulainya di situ diubah khutbahnya itu dilaksanakan sebelum sholat, karena ini kewajiban khutbah di jalan Jumat. Maka ada satu kaul yang mengatakan, kalau kita bertanya kenapa sih sholat Jumat itu 2 rakaat nggak 4 rakaat gitu kan ya, karena ada yang bilang ya khutbah itu kan dua khutbah kan ya. Nah itu penggantinya khutbah 2 rakaatnya, paham nggak? Makanya jadi wajib. Kalau kita nggak dengerin, Tapi sholatnya cuma 2 rakaat. nah, mendengarkan khutbah itu wajib hukumnya kan. Rukun. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat dulu baru khutbah itu sunnah. Jadi orang mau pulang habis sholat langsung pulang juga nggak masalah. Mending dapat sunnahnya aja. Nah kalau khutbah Jumat wajib hukumnya, paham ya? Tapi itu ini sebabnya makanya berkhutbah itu didahulukan daripada sholatnya. An-nas sadisa min syuruti sihhatil jumati taqaddumu khutbataini 'alaiha walam tu'akhkhara, tidak boleh diakhirkan karena Id seperti sholat Id. Sholat Id itu kan diakhirkan khutbahnya. Li'annahuma guna syartun, karena tadi keduanya ini dua khutbah ini adalah syarat sahnya sholat Jumat. Wa huwa sya'nuhu at-taqdim wa hunaka takmilatul wa hiya bil aksi. Kalau sholat Jumat itu menjadi penyempurna, khutbahnya itu menjadi penyempurna rangkaian sholat Jumatnya menjadi penyempurna, paham? Kalau khutbah Idul Fitri, Idul Adha itu sebaliknya, hanya sunnah saja kayak begitu. Bisa dipaham ya? Ya. Tapi kalau ketiduran mah nggak apa-apa ya itu ya. Ketiduran. Emang rata-rata banyak yang tidur sih kalau Iya. khutbah Jumat. Nggak apa-apa itu. Ya. Sebenarnya sih nggak tidur, dari khusyuk aja itu dengerin. Oh terlalu kusuk itu nggak sadar. Oh iya, kalau khusyuk kan sampai ingatan hilang kan Blek. Jadi gini, mendengarkan khutbah itu kan termasuk kewajiban gitu kan. Adapun ketika kita sudah ada di situ ketiduran, itu kita udah mendapatkan bagian pahalanya karena kita hadir di dalam mendengarkan khutbah itu, paham? Kayak begitu. Asal jangan lagi khutbah Ngobrol. atau masih ada khotib khutbah zikir Itu nggak boleh. Berzikir juga diberhentikan. Pegang tasbih, udah jangan lagi khutbah itu kita berzikir berhenti udah, karena mendengarkan Zikir khutbah juga wajib boleh. hukumnya. Apalagi main HP. Iya. Orang hidup. Lebih mulia yang ketiduran daripada Bukannya yang ini Iya, masih gitu. buat tembak-tembak itu harus paham itu. Sekalian tidur di rumah aja. Kadang-kadang lagi ini dengerin ini tahu biar mau udah koma bangun sebelah Iya. pernah kan Apalagi yang khutbahnya Umumnya gitu. Apalagi khutbahnya lembek banget ya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu, ya kagak ada gertaknya pisan. Yang namanya khutbah itu, Rasul itu kalau khutbah mukanya merah, marah seperti orang mau perang. Ini khutbah lembek banget. Ya pada tidur jamaahnya. Jadi kita harus buru, khutbah tuh kayak begitu, jangan lembek banget. Betul mana ya? Kalau ceramah lembek boleh, kalau khutbah keterangan dari Rasul kalau khutbah mukanya merah, seperti orang mengajak perang gitu. Ini khutbah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Khutbah itu Salawat dan salam. iman, hati, jiwa untuk bersama. Ya, tugas keras. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya dalam dua iya dalam sa'i kita sirah mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa biha min jami'il hajat. Wa biha min jami'il hajat. Wa biha min jami'il hajat. Wa tuhirna biha min jami'il syai'at. Wa ta'awuna biha inna الرجاء وإنا وصرفيات من جميع الخيرات بالحياة والممات. اللهم يا مولك القلوب ثبت قلبي على دينك. الله يا بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله.